Maaf ya, ini kameranya nggak jelas nih. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Biki. Materi-materi minggu ini dan ke depan kita berusaha untuk menyiapkan ini ya, ikhtibar gitu. Ini pelajaran ya, kameranya sempat jatuh jadi nggak jelas kayak gini. Baik, ada materi pengulangan yang bisa insya Allah secepatnya diusahakan selesai. Ya ada perbaikan apa ya, agar bisa dibaca dan jadi bahan murojaah ya. Kembali ke materi di awal-awal ya. Kita mengenal ada Google. Google itu di sini sebagai search engine, sebagai sistem yang bisa mencari berbagai hal ya, baik itu data berupa teks, audio gitu, kemudian apalagi gambar. Untuk Google Scholar, Al-Bahis Al-Ilmi itu adalah, atau ini dikhususkan untuk mencari berkas-berkas yang sifatnya ilmiah, baik berupa buku ya, rosail gitu ya, atau makalat gitu ya. Sawaun akanat ya awil makalat. Atau di sini mudawinat bisyakli ini, saya pernah mencari misalnya etika berdaul, fan ta'amul misalnya. Untuk ya kita ini ruangnya ya. Yang bisa dicari itu di sini begitu pula antum kalau mau menulis ya, kita cinta nih. Ya. Taruh ya ada di sini. Kita lihat ini ada cinta ya. Home aja ya. Sintaris Tech Bring. Kalau tema-tema tentang penelitian, publikasi, inovasi berkaitan dengan virus COVID, nah ini diperhatikan. Anak-anak usia dini misalnya, usia 6 tahun atau 5 tahun, 7 tahun, di masa pandemi COVID, nah ini ada COVID-nya kan, bagus gitu. Misalnya metode mengajarkan tajwid
di era COVID misalnya ya, atau bentuk-bentuk dakwah online di masa COVID, nah, bisa ya, atau pengajaran dan sebagainya. Jadi COVID-nya dimasukin gitu. Dimunculin, nanti tambah rame. Kita klik, apa sih isinya? Oh, ternyata khusus nih. Ada khusus ruangnya ya. Kembali lagi ke tadi ya. Tadi itu kita sedang membuka ini ya, Google Scholar ya. Google Scholar. Scholar. Nah, Scholar. Nah, ini ya. Scholar. Di sini itu bisa dua hal, bisa mencari misalnya aplikasi pembelajaran tajwid. Apa yang keluar? Aplikasi pembelajaran ilmu tajwid berbasis Android. Pembelajaran ilmu tajwid, waqaf, makhorijul huruf berbasis apa? Android gitu. Jadi kira-kira mahasiswa Stibaro ya, KPI atau PBA boleh enggak ada kaitannya dengan komputer gitu ya. Skripsinya boleh-boleh aja ya. Misalnya belajar Bainaya Daik berbasis Flash, nah, gitu. Atau berbasis animasi atau apa gitu. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang aneh-aneh ya. Misalnya mengajarkan Bainaya Daik apa dengan apa kartu, dengan komik, itu pun mata kuliah penelitian ya. Kita lanjut aja. Di sini kita lihat, ini kan udah ya, ada ya. Nah, ternyata selain itu kita juga bisa mencari tokoh gitu. Di sini ya, misalnya Prof. Abudinata. Nah, kalau seperti ini adalah karya-karyanya gitu. Tapi kalau pencariannya di sini nih, makolat, malafat, saksiyah gitu. Berarti mencari pribadinya. Ini Abudinata gitu. Abudinata. Nah, gitu. Nah, jadi yang keluar itu foto gitu ya. Lalu dia profesor di bidang apa? Oh, saya mahasiswa, oh saya dosen, saya peneliti, oh, saya bukan di kampus, saya di muasasah. Ya silakan aja ya. Nah, ternyata karyanya di tahun berapa yang telah merujuknya memanfaatkan apa? Tulisannya sekian ribu, mengutip ya ini. Adad marot al-iktibasat. Nah, gitu. Jadi kalau ada ikhtibar ujian, apa sih yang dimaksud adad marot al-iktibasat itu? Nah, tahu nggak artinya apa? Jumlah berapa banyak dikutip ya. Kita lihat kembali ke materi di sini. Google Scholar atau Cendekia merupakan mesin pencari makhrij al-bahsi. Ya, tadi bentuk-bentuknya. Apa bedanya jurnal dengan buku? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo sambil murojaah. Nanti ada ikhtibar. Apa beda jurnal dengan buku? Suaranya jelas gak? Jelas, Pak. Ya. Bedanya kalau buku sekali terbit selesai. Ada juga ya buku berseri. Seri 1, 2, 3, 4. Tapi rata-rata buku itu satu kali. Jilid 1, mujalad gitu ya. Jilid 2, jilid 3 ada ya. Tapi kalau jurnal itu rutin, misalnya per 3 bulan. Jurnal ini diterbitkan per 6 bulan, setahun sekali gitu. Kayak majalah aja, ada majalah bulanan gitu. Kalau majalah nanti punya ISBN atau ISSN. Nah, majalah itu diberikan apa? ISBN atau ISSN?
Kalau buku ISBN ISSN. ya. Nah, ISBN. Kalau majalah ISSN. Kenapa? Karena terbit berkala. Nah, di sini tadi pencarian artikel bisa. Temanya apa? Mengaji boleh. Temanya pendidikan boleh, kesehatan boleh. Juga bisa mencari tokoh gitu ya. Nah, di sini tokoh ada. Misalnya di sini mencari tokoh gitu ya. Tadi ada tulis saja Abu Dinata gitu. Di sini ada Mada Kusumah boleh. Jadi Google Scholar itu pencariannya ada makolat dan juga ada malafat saksi ya gitu. Sampai di sini dulu. Silakan ada yang akan didiskusikan. Bisa lanjut? Bisa ya? Udah pernah coba praktek atau ada yang mau praktek? Salah seorang. Dari jumlah 100 orang, siapa yang mau praktek? Semuanya sekarang ya, pakai nomor, ada yang logonya udah Ustaz, kelas. Ya silakan. mau Yuk. bertanya Ustaz, untuk link seperti website seperti Script BD itu kan kita harus disuruh bayar dulu Ustaz, baru bisa melihat jurnal-jurnal yang diposting di situ Ustaz. Ya, Nah, itu cara lainnya supaya kita bisa lihat eh, tulisan itu ada dua. Kalau bahasa beragam ya. Lokal, bahasa Indonesia, luar negeri, bahasa Arab, Inggris, bahasa strategi mereka itu ya ada bisnisnya juga ya. Kalau penulisnya membayar 4 juta misalnya, kalau yang internasional 4 juta, 10 juta, 20 juta, maka orang-orang tinggal download aja, sudah digratiskan. Penulisnya membayar ke perusahaan. Kalau kita mau download ditagih, kenapa ditagih ya? Oh, ternyata penulisnya menyimpan tulisan di Elsevier gitu ya. Ya, mereka nitip dan belum nggak bayar dan kitalah yang membayar para pembaca. Itu kalau jurnal-jurnal luar negeri ya, orang-orang barat. Tapi kalau kampus-kampus Indonesia rata-rata gratis, mau download gratis, mau baca gratis. Hanya saja untuk mengirimkan tulisan ada biaya 300.000 gitu, 500.000, 700.000, seputar itulah. Yang mahal-mahal 2,5 juta. Alasannya karena sistemnya udah rapi dan banyak banyak yang berlangganan kayak gitu, banyak pembacanya. Ya, jadi untuk yang luar negeri penulis ada yang bayar, lalu kita ngambil gratis. Kalau kita harus bayar berarti penulisnya nggak bayar ke perusahaannya. Kalau yang di dalam negeri rata-rata gratis ya. Itu aja seputar biaya. Sebelah mananya? Nah, terus setelah saya coba-coba Ustaz kan pengen nyari yang gratisnya gitu. Ada tawaran disuruh kita posting tulisan Ustaz kayak barter gitu Ustaz. Oh, itu kalau itu tempatnya kayak di mana? Akademia ya? Iya kalau Di nggak kan. salah Ustaz. Jadi kalau kita mencari tulisannya di kampus, kita coba masuk ya. Di sini ada Budinata. Ini buku-buku semua nih. Nah, ini nih, pendidikan Islam. Saya kirim ke grup.
Ini tulisan Abu Dinata. Nah ya, ini ternyata dari Kemenag ya, tapi penulisannya agak aneh gitu. Jurnal Edukasi Kemenag ORG. Ya, kalau mau kan Jurnal Edukasi titik Kemenag ORG atau Kemenagnya Goit gitu. Ini Kemenag titik ORG, nggak apa-apa deh. Nah ini tinggal download aja. Ini di sini ada full text gitu ya. Diklik, salin gitu. Lalu di tab baru boleh. Atau saya kirim ke grup, ke mana, ruang chat juga bisa. Ini tinggal download. Nanti ada PDF-nya. Jadi cari tulisan-tulisan. Nah, oh ternyata sebelah sini nih. Posisi downloadnya sebelah sini. Nah, mana nih? Tidak terlihat ya. Pada umumnya sih lancar-lancar aja. Kita ganti. Nah ini ada nih. Ada masalah dalam menampilkan ya, sebenarnya ada gitu, tapi nggak muncul. Baik. Ya ini problem ya. Kita lewat aja yang bermasalah. Kita buka Google aja karena kita masih fokus di Google. Ini Ahmad Alim aja ya. Atau Ahmad Sastra. Sastra. Nah ini nih. Jadi beliau-beliau ini adalah dosen PAI ya, Pendidikan Agama Islam di kampus UIK. Tapi ada yang awalnya dari Pendidikan Agama Islam, ada juga yang awalnya dari sains gitu. Jadi tulisannya tentang sains. Ya ini tawazun, gambaran isinya. Bolehlah kalau ingin melihat ya. Sedikit aja biar apa sih ini yang lagi dibicarakan. Ini ya. Banyak guru di sekolah Islam telah setuju. Nah, ya. Silakan dibaca. Gimana nih mau download? Di sini full text tuh ada PDF. Harusnya langsung tampil. Ya, jadi untuk di sini PDF ada nih. Proses ya. Tampil nih. Ya, sambil berjalan ya. Kita lanjutkan. Jadi bisa mencari makalah, bisa juga mencari malaf saksi ya. Makalah itu seperti sekarang. Kalau malaf saksi itu fulan itu tulisannya apa aja sih gitu. Nah, ini ya. Kalau diperbesar di sini ada. Zoom ya. Ininya kepalanya. Lalu judul, penulis, isi ya, 9 halaman ya, cukup ya. Akhirnya seperti apa? Seperti ini. Kalau ini gratis, ini tinggal klik langsung download. Ya ini klik langsung download deh. Baik, kita lanjutkan. Nah untuk yang berbayar mana tadi atau yang harus barter itu di akademia, akademi bukan akademia ya. Kalau kalau medium bagus ya. Kalau akademi edu kita lihat. Bukan ya, bukan ini. Bukan. Kita lihat apa ya? Ada, coba. Oh iya benar, akademi ya.
Nah, antum kan sebagai mahasiswa ya. Antum sebagai mahasiswa boleh ikut-ikutan. Yuk, Aroyah punya ini loh, alamat loh di sini. Ini sama-sama bikin gitu. Tapi isinya jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak akademinya edu itu malah apa? malah kitanya kalau mau download harus upload dulu gitu, barter gitu. Kayak ini ya. Jadi jangan banyak satu tulisan atau dua tulisan aja. Sisanya di yang lain. Baik, kembali kepada pembahasan. Selain mencari makalah dan makolat, kita juga kalau ini masih Aroyah juga. Saya ada 2 nama ya. Boleh antum juga ya membuat. Selain untuk mencari makalah, Google Scholar juga bisa untuk mencari profil seseorang. Mungkin ada yang muncul ya, mungkin juga ada yang enggak ya. Syekh Solihu Musajibo itu susah dicarinya. Ini saya nih, Mada Kusuma. Boleh bermain ke sini ya, berkunjung. Pencarian. Siapa ya? Fahmi Ridha. Nah, ada ya. Kampusnya ada, setibanya ada. Oh ya, antum juga kan udah ada yang membuat ya. Nama boleh siapa? Kita lihat Fikri kalau nggak salah. Di sini yang sudah membuat siapa? Muhammad Rizki. Aroyah atau Aroyahnya aja diketik gitu. Rizky Firmansyah. Nah ya, ini Rizky Firmansyah udah buat ya. Ya contoh lah seperti ini. Mahasiswa, nama kampus. Nah kalau memang ada waktu, tambahkan ya. Oh, saya kemarin menulis di Kompasiana, simpan di sini. Saya kemarin menulis di mana gitu. Oh, saya menulis buku, silakan. Jadi berbagai hal tulis aja di sini, dilengkapi ya. Ekodoso boleh, silakan. Ini punya Rizky Firmansyah. Baik, kita lanjutkan materinya. Ada 20 menit lagi dan 10 menit untuk tanya jawab. Apa aja sih manfaat dari Google Scholar? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Ya, silakan baca nih. Ma fawaid Google Scholar. Bahwa fawaid al-bahsi al-ilmi Google Scholar, iya, apa aja nih? Ya, baca seorang. Al-Musaddiyah maklumat al-muqaddimah. Ya. Saya sih menangkapnya ini pengertiannya itu kita bisa mendapatkan berbagai mukodimah gitu lah, berbagai abstrak dari sebuah tulisan gitu. Lalu iktisyaf apa nih? Masodir ya. Iktisyaful masadir zat istilah al-mubashirah bi mawdu' al-bahath. Ya. Saya nggak terlalu ngerti, tapi saya melihatnya kita ini bisa mencari tulisan-tulisan yang berkaitan gitu dengan tema-tema yang kita cari. Lalu iktibas apa nih? Al-iktibas apa? Minal abhath zatu at-tasnifat al-murtafi'ah.
Ya, di sini bisa membuat kutipan-kutipan gitu ya. Atau sitasi ya, istilah lainnya sitasi. Jadi nanti kalau ada ujian apa sih yang dimaksud sitasi? Sitasi. Antum cari aja dulu ya. Cari di Google. Apa sih sitasi itu? Apa sih kutipan? Kutipan. Jadi saya nggak mengajarkan secara lengkap misalnya, tapi antum bisa mencari di Mbah Google. Nah, kutipan langsung itu apa ya? Kutipan tab langsung apa ya? Lalu para frase itu apa sih? Ya, silahkan cari ya. Nah, di sini kita lihat ternyata Google Scholar itu bisa misalnya, oh ini ada Fulan, Aulia, oh ada Mada, judulnya ini media dakwah di tengah pandemi. Data-datanya ini, lalu ada gambarannya, gambaran tulisannya tentang apa sih? Oh media dakwah, TV, medsos ya. Ya ini gambaran dari isi tulisannya. Jadi tanpa, oh ini penting, saya download, nggak penting, lewat aja, gitu ya. Alamatnya ada di sini. Kita lihat alamatnya di sini nih, kalau ada yang mau berkunjung. Kemudian saya ingin mencari tentang tajwid. Nah, oh ada tajwid 1, tajwid 2 dan sebagainya. Ini pasti UIN yang nulisnya. Oh ternyata BSI ini. Oh, gitu. Prodinya apa? Komputer. Ini STIMIK global. Prodinya apa nih? Pasti PAI. Oh ternyata prodinya informatika. Oh hebat-hebat ya. Jadi jurusannya apapun, misalnya isinya Islami ya baguslah. Nah ini gambaran pencarian tentang tajwid ya. Tentang tajwid. Kemudian yang lainnya, nah kutipan itu apa sih? Ada tanda petik ya, titik udah tahu, titik 2 udah tahu, misalnya titik, udah dibesarin. Lalu apa lagi? Titik 2, titik koma, ada titik koma. Nah ini ya. Lalu tanda petik bagaimana? Tanda petik ini. Titik. Kalau dalam bahasa Arab ada akwal, qaul, akwal ulama. Nah, dalam ini menulis ada kutipan-kutipan gitu. Kalau ada kutipan nanti ada marojinya, ada hasiahnya gitu. Ya ini ya. Nanti di sini ada contoh, ada pengertian. Nah, nanti bisa ada keluar di ikhtibar kan? Apa yang dimaksud dengan mengutip? Mengutip apa sih? Gitu. Ini misalnya. Mengambil perkataan atau kalimat. Kemudian contoh kutipannya mana ya? Sepertinya belum dibuat nih. Di sini kita lihat peringkat. Ya, ini belum ya. Nah, jadi contoh kutipan itu kayak gini nih. Tujuan terbentuknya akun Google Scholar dan sebagainya adalah agar memudahkan dalam membentuk tulisan. Siapa yang ngomong? Istiana tahun 2017. Nah, ini sebenarnya kutipan. Tapi kutipan ini kutipan tidak langsung. Terus publikasi ilmiah dilakukan dosen merupakan komunikasi. Nah, ini disampaikan oleh siapa? Fatmawati dan Kristiana. Ini
kalau pakai tanda petik ya kayak gini. Kalau ini ngomong langsung, tapi kalau dengan bahasa kita tanpa tanda petik. Lalu kalau udah seperti ini, apakah cukup seperti ini? Kan kita nggak jelas gitu. Ini apa sih, buku, majalah, atau tabligh akbar gitu ya? Apa Kristiana ngisi tabligh akbar? Enggak kan? Atau di koran? Nah, nanti akan jelasnya dengan apa? Dengan ini nih, dengan yang seperti ini nih. Kita coba ya. Kita buka sini dulu aja. Mungkin ada yang mau berkunjung. Wah, ini apaan nih? Kita coba kunjungi. Ya, 1 menit lagi. Oh, ternyata di sini ada kutipan gitu. Mau sistem MLA, mau apa gitu ya. Ada 2 jenis atau 3 jenis. Ini dari mana sih awalnya? Penulisnya ada Fadia Ma'arif, aplikasi ilmu tajwid, dalam jurnal apa, tahun berapa, halaman berapa. Oh, ini dari sini. Lalu kotak yang tadi ya. Bisa jadi ada pertanyaan? Agar keluar kutipan adalah apa dan sebagainya, apa simpan ya, kutip ya. Jadi itu seputar itu. Waktu saya untuk menyampaikan materi cukup. Sisanya boleh antum ya berbicara. Kita lihat kelasnya. Ya, silakan ada yang akan ikut berbagi. Mungkin mau sharing session. Ini kenapa ya kamera ya? Jadi nggak jelas. Ini Rexus ini. Kirain sengaja Sat, dibulumin. Wah, nggak blur, ini jatuh ini. Gara-gara jatuh. Nah, jadi jangan sampai orang Muslim itu jatuh 2 kali gitu. Kita punya kelas, saya bilang, Ustaz Niam boleh ya kameranya pinjam. Biar nggak kelihatan buruk mukanya nih. Buruk muka cermin belah. Silakan, ada yang mau berbagi? Apa sih kaitannya Google Scholar dengan Sinta? Kalau ada Sinta nanti ada Arjuna ya. Dunia pewayangan Indonesia. Jadi kalau mau lihat, jadi dalamannya Sinta bisa diketahui. Kelihatan ya? Oh, isinya gini nih Sinta itu. Jadi antum belum jadi dosen, udah boleh lihat-lihat isinya gitu. Nah, misalnya kita cari seseorang. Contohnya Ustadz Ajtobroni ya. Nah, beliau itu tulisannya ada di mana? Oh, ada di sini gitu. Atau kita lihat yang lain. Ustadz siapa ya? Ustadz Hilabi ya, nggak apa-apa. Nah, fotonya muncul, lalu Google Scholar It. Nah, di sini nih ada. Jadi identitas Google Scholar itu diperlukan agar nilai-nilai itu naik, nilai-nilai pribadi dan kampus naik.
kita buktikan aja nih di sini. Cek katanya. Jadi kalau ingin berjalan-jalan ke Google Scholar ada di sini. Dikaitkan dengan Sinta. Checking. Nah, ini ya. Ustadz kita punya buku Eko Masjid, sudah diterbitkan di penerbit MUI ya, oleh Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup, dan berbagai tulisan lainnya. Udah ada yang baca, ada yang kutip, tahun berapa gitu. Nah, di sini. Nah, di sini ada indikasi-indikasi gitu. Peningkatan yang bacanya, yang mengutipnya. Ya, seperti inilah. Kampusnya ada, diverifikasi jenis-jenis. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Kita usahakan mahasiswa menggunakan apa? Siakan Aroyah ya. Itu aja ya. Saya terlalu banyak bicara, nanti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, ya sebelum masuk Ramadan saya minta maaf aja ya. Silakan nih, ada yang akan menyampaikan? Kalau nggak ada, 1 menit lagi saya cukupkan. Ada yang mau praktek? Ada Akmal, ada Mikdad. Mau berbagi layar? Bagus nih, ada Zarkasi Institute. Coba salah seorang yang menggunakan laptop bisa praktikum. Nah, Lukman aja deh. Silahkan Lukman. Jelaskan kembali perbedaan buku dan jurnal. Baik ya. Buku itu ya beragam ya. Kalau ketebalan ya ada buku saku. Jenis-jenisnya macam-macam lah. Buku diktat, buku ajar. Khususnya dengan ISBN dan ISSN yang dikeluarkan, buku itu terbit terbitan lepas gitu ya, pas istilahnya kayak gitu, terbit sekali selesai gitu, terbitnya sekali gitu, cetaknya ini cetakan ke-1, cetakan kedua, cetakan ke-20, wah bukunya bestseller, bagus. Terbitnya sekali karena angka ISBN-nya sama. Misalnya ada buku tahun 1980, ISBN-nya versi jadul. Lalu kata Perpustakaan Nasional, ayo buku lamanya diperbaiki, diganti dengan ISBN yang baru. Ada kode-kode tambahan menjadi lebih panjang. Nah, itu kan di tahun 2000-an sistem ISBN-nya diperbaiki. Maka ISBN-nya berubah. ISBN baru. Kata pihak Perpustakaan Nasional, silakan gunakan aja ISBN yang ada, mau ganti-ganti cover juga boleh gitu ya. Yang penting kan judulnya sama, penulisnya sama gitu. Kalau ada perubahan harga, boleh minta ISBN yang baru gitu. Misalnya tahun kemarin harga ini ya, ada ya kalau memang sangat urgen gitu ya. Karena barcode itu kaitannya dengan ini ya, dengan swalayan misalnya atau toko buku. Mungkin ada cetakan yang soft cover dan hard cover gitu, jadi ada beda harga. Nah, maka bisa minta ISBN baru. Jadi rata-rata buku itu hanya 1 ISBN-nya. Nah, untuk apa ya? Untuk jurnal ya. Untuk jurnal itu adalah ISSN. Karena apa? Karena terbit berkala. Bulan Januari keluar, bulan April keluar, dan sebagainya. Silakan ya.
Kalau sudah sholat, waktu sholat nggak apa-apa, karena di sini juga memang sudah jam 12. Baik, sementara itu saja. Saya usahakan agar rapih catatannya dan bisa dibagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi yang memiliki kelebihan waktu dan punya keterampilan, boleh ikut e-book ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Semoga ikhtibar Qurannya lancar semua, Amin. nilai mumtaz, dan juga Amin. ikhtibar semua mata kuliahnya dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Ada Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu jami'an. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.